Ada nggak Bante? Requestnya keluar atau? Oh, ini udah recording kok. Iya, udah Ini Bante sudah Oh, recording udah kok. ya? Oh, Bante saya recording. Terima kasih. Terima kasih Bante. Jadi, selamat pagi Bante. Saya Rinaldi yang mengkontak Bante. Jadi, kami mengucapkan terima kasih karena Bante sudah menyediakan waktu untuk melakukan interview bersama kami untuk menyelesaikan sebagai narasumber untuk menyelesaikan tugas akhir kami. Jadi, untuk topik kita itu bakal mengenai saham. Oke, jadi kita langsung masuk untuk ke pertanyaannya yang pertama ya Bante. Boleh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jadi menurut pandangan dasar Bante itu, apa sih itu saham? Untuk pengertian dasar dari saham sendiri, menurut Bante. Jadi kalau misalnya yang kita bilang kan, ya saham itu adalah surat ya yang diterbitkan dari suatu perusahaan, di mana perusahaan itu kan membutuhkan dana, ya dana segar untuk dia ya mengembangkan usaha dia lah kita bilang. Jadi dikeluarkanlah namanya saham sehingga diharapkan dari saham ini ya perusahaan dapat dana segar tanpa dia perlu membayar bunga dari bank yang begitu tinggi. Nah, tetapi syarat dari saham kan perusahaan itu harus IPO. Jadi IPO ini dia harus ada audit dan seterusnya daripada lembaga, kita bilanglah lembaga akuntan publik ya. Ya, jadi ini adalah syarat-syarat ketika kita mau membuat perusahaan kita menjadi IPO gitu. Oke, baik Bante. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk atau cara kerja dari sebuah saham? Sorry, cara apa? Cara kerja dari sebuah saham. Jadi cara kerja dari suatu saham, ya kita bilanglah saham itu akan dibagi, maksudnya dijual dari, jadi saham ini jadi ketika dijual dia akan menjadi kepemilikan ya. Jadi kita bilang misalnya saham PT ABC 100%. Nah 100% ini bagaimana? Jadi ketika kita membuat satu saham 100%, saham ini akan dilihat. Jadi akan dilihat dari modal ya. Jadi akan dibagi dua ketika Anda akan daftar ke dalam badan penanaman modal ya, kalau nggak salah BPN kalau nggak salah ya. Badan Penanaman Modal BPM ya kalau nggak salah sekarang. Nanti coba Anda cari lagi referensinya. Nanti di situ akan ketahuan itu perusahaannya perusahaan modal asing PMA atau PMDN, perusahaan dalam negeri. Nah, perusahaan modal asing di mana lebih dari 51% sahamnya dari luar. Sedangkan kalau PMDN ya sahamnya lebih 50% itu dari dalam negeri. Nah, ini berdasarkan modal. Nah, setelah berdasarkan modal, kita lihat apakah perusahaan ini akan IPO atau enggak. Jadi, kalau misalnya dia rasa dia butuhkan dana lebih besar dari publik, maka dia harus IPO ya. Jadi IPO ini kita bisa membeli saham-saham yang berada dalam bursa. Jadi kita bisa pilih, misalnya kita sebagai investor, nah kita sebagai pelajar, kita bisa lihat, oh saya mau ambil misalnya saham PT ABC tadi sesuai dengan berapa harga lot yang ditawarkan, begitu ya. Nah jadi kita akan berdasarkan harga lot ini, kita akan beli. Jadi kita akan beli saham-saham ini. Nah, Anda akan beli saham ya per lot. Jadi per lot kalau nggak salah per 500 lembar atau berapa gitu kan. Ini hanya istilah. Nah, ketika kita akan beli, kemudian ya disitulah Anda mempunyai yang namanya saham. Ya, Anda bisa beli saham. Oke, baik Bante. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kezia Gisal ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bante. Berarti sekarang kami lanjut ke pertanyaan berikutnya. Secara garis besar, apakah agama Buddha melarang manusia untuk melakukan
transaksi saham di pasar modal. Oh, Ini secara garis besar basic. agama Iya. Buddha nggak pernah melarang sih ya. Karena kenapa? Saham itu kan adalah hal yang apa ya? Istilahnya gini. Kalau kita bilanglah saham itu, terus agama Buddha larang, kok kenapa bisa dilarang? Sedangkan saham ini kita Bante kasih contoh. Saham ini kan dilempar ke pasar, ke market kan. Jadi saham ini adalah komoditas. Seperti beras misalnya, ini kan komoditas. Masa agama Buddha larang Anda beli beras? Kan nggak mungkin. Jadi kita secara realistis mengetahui bahwa saham dan komoditi lainnya seperti emas, oil, gas, terus perdagangan misalnya biji besi, makanan, pangan, dan seterusnya itu adalah salah satu komoditi. Jadi kita jangan merasa bahwa, oh itu haram ya, bagi agama Buddha itu haram, saham itu haram. Enggak. Sebenarnya saham itu adalah komoditas. Jadi seperti perusahaan ini, dia mau menjual, saya butuh uang nih, BU, daripada dia kan pinjam uang di bank. Kalau di bank dia pinjam uang, mesti ada jaminan dan seterusnya. Terus dia juga harus bayar bunga bank. Misalnya sekarang Bante nggak tahu berapa persen ya, mungkin 11% per tahun. Dia harus bayar. Nah sedangkan kan kalau saham tidak, dia tinggal terbitkan, uang akan masuk otomatis kepada dia. Jadi uang fresh money itu akan masuk kepada dia, dan dia bisa menggunakan uang ini tanpa bunga. Tetapi di situ ada dividen. Di situ ada dividen. Jadi tentunya sebelum dia melakukan pengeluaran saham, dia harus pertimbangkan. Misalnya saya mau pengeluaran saham nih, saya mesti pertimbangkan. Kalau misalnya saya punya keuntungan cuma sekian, kalau saya pakai uang bank sekian, saya harus ekspansi sekian, butuh dana sekian, maka saya harus melakukan apa? Ini adalah pertimbangan dari si perusahaan yang akan IPO begitu. Jadi kembali lagi dalam hal agama Buddha, saham bukan suatu barang yang haram, enggak. Bukan yang haram, tetapi saham adalah komoditas. Namanya orang BU, Anda mau jual rumah misalnya, Anda BU, misalnya harga pasaran 2M rumah, contoh ya. Kita BU nih, kita jual 1,5M, salah nggak kitanya? Terus yang beli salah nggak yang beli? Nggak juga kan? Orang BU di mana ada supply, ada demand, di situ ada supply. Yang supply-nya kasih harga murah, yang demand juga banyak. Nah itu nggak ada yang salah. Jadi kita berbicara di sini adalah melihat dari ekonomi ya. Karena Bante sendiri ya terus terang latar belakang saya justru bukan dari STAB. Jadi latar belakang saya ya mungkin ini sampai Bante kenalan diri, tadi Bante lupa. Jadi latar belakang Bante adalah saya dari mungkin saya sudah kirim ke Rinaldi, saya punya latar belakang. Saya adalah dari komputer akuntansi di BINUS. Jadi lulusan komputer akuntansi di BINUS, kemudian setelah lulus Bante kuliah. Jadi Bante masih kuliah di SA Unggul ambil Master Management. Nah, sambil di situ saya juga konsultan pajak ya. Jadi saya kerja selama konsultan pajak 5 tahun. Anda bisa lihat klien-klien saya selama saya menangani. Nah, jadi dari sisi ekonomis itu nggak ada yang salah. Dan dari sisi agama Buddha, selama kita nggak merugikan orang lain, kita juga nggak salah. Ya kan? Kita nggak merugikan orang lain. Dia BU, kita beli dengan harga murah. Why not? Ya kan? Ini adalah supply dan demand. Kembali lagi kepada situ. Oke. Mungkin boleh dikasih petunjuk kali ya buat reference dari pendalaman buat agama Buddhis mengenai saham gitu, supaya kita bisa cari tahu lebih lanjut. Jadi dari dalam agama Buddha sendiri, kita mengacu kepada kitab-kitab ya, kitab yang utama yang mungkin sebagai Anda anak muda tahu bahwa tidak berbuat jahat, ya kan, menambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Jadi di sini terdiri dari tubuh, ucapan, pikiran kita yang kita akan lihat dalam saat kita bertindak, memikir dan berucap. Ya, ini yang poin yang pertama yang harus kita pegang.
Poin yang kedua yang harus kita pegang adalah kita berdasarkan 5 sila, ya kan? 5 sila ini ya Bante nggak usah jelasin semua, tetapi yang berkaitan dengan saham adalah mungkin adinadana, pencurian, dan yang keempat, poin keempat, musawadah atau penipuan. Ya, mungkin mengacu ke sini aja. Dan kalau kita mengacu kepada tidak berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, di sini termasuk yang penipuan dan pencurian, apakah saham itu mencurangi orang lain? Kalau kita bilang kamu bikin suatu perusahaan yang kamu IPO, ya kan? IPO ini prosesnya. Sebelum kamu IPO, kamu adalah perusahaan yang real, yang nyata. Perusahaan yang real ini kemudian ada akuntan publik ya, public accountant yang mengaudit setiap tahun. Kita bilanglah kalau yang masuk bursa biasanya dipegang oleh Big Four ya, seperti EY, KPMG, Deloitte, dan PwC. Biasa 4 ini yang akan mengaudit perusahaan-perusahaan Anda yang akan IPO. Dan kita benar-benar trust atau percaya dengan perusahaan-perusahaan yang namanya Big Four. Masa dia perusahaan Big Four, Anda mau menipu, terus perusahaan Big Four ini mengurak apa ya, asal-asal bikin auditnya, itu kan nggak mungkin sekali. Nah ini secara logika kita bilang ya. Nah seterusnya, ini dari sisi perusahaan, misalnya Renaldi, perusahaan yang akan IPO, dia harus melakukan proses seperti ini. Ya kan? Anda harus bikin perusahaan sendiri, ada produknya, ada produksinya, ada supply chain management, dan seterusnya. Itu Anda punya. Itu adalah perusahaan real. Perusahaan ini terdaftar misalnya di Kementerian Hukum. Sebelum Anda bikin perusahaan ya, Anda harus daftar ke Kementerian Hukum, punya domisili. Terus apa lagi? Ada di bagian punya NPWP dan seterusnya. Ini Anda punya. Setelah Anda punya, perusahaan ini grow, berkembang, mau IPO, Anda harus ke Big Four, diaudit lagi secara luas. Nah, setelah diaudit secara luas, kemudian barulah Anda masuk ke dalam bursa. Istilahnya Anda pergi ke bursa. Nah, kita misalnya, si Kesia yang akan membeli saham ini. Kamu yang akan beli sahamnya Renaldi. Anda sebagai umat Buddha. Ketika Renaldi BU misalnya, harga saham dia turunin ke harga yang murah. Terus Anda melihat, ini saham PT Renaldi ini murah banget. Terus Anda beli, apakah Anda merugikan Renaldi? Sebagai umat Buddha nih, apakah Anda merugikan Renaldi? Tidak. Kita nggak merugikan Renaldi, kita nggak merugikan perusahaan yang IPO. So, apakah ada pelanggaran sila di situ? Nggak ada. Apakah niat Anda ketika membeli saham itu buruk? Juga tidak ada. Sehingga dalam agama Buddha ini no problem. Jadi kembali ke Bante bilang ini no problem. Kecuali Kesia membeli saham Renaldi itu dengan sifat yang tidak secara membabi buta. Misalnya Anda beli semuanya banyak-banyak, terus begitu harganya naik Anda jual semuanya. Sehingga dia langsung tekor istilahnya modalnya. Nah itu. Kalau kita punya niatnya seperti itu salah. Tetapi sekali lagi dalam aturan pemerintah mereka sudah punya aturannya. Ketika Anda membeli dalam jumlah yang banyak pun, pemerintah akan punya batasan. Jadi secara nggak langsung si perusahaan terlindung, Anda juga sebagai pembeli juga terlindung gitu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kebanyakan orang mengaitkan saham dengan spekulasi. Betul? Spekulasi ini terjadi ketika mereka tidak punya pendidikan yang cukup. Tidak punya pendidikan yang cukup. Misalnya, kita hanya melihat harga saham itu, naik, beli. Turun. Turun, jangan tahan. Turun lagi, beli lagi. Naik, jual. Kalau kita cuma seperti itu, nah itu kita baru bilang tidak mempunyai dasar pendidikan yang cukup. Kenapa? Kita cuma ikut-ikut bikin rame.
ya kan? Istilahnya kita hanya menggoreng. Kita nggak punya basic. Nah, kalau kita nggak punya basic ya seperti itu, maka dalam agama Buddha kita bilang itulah namanya keserakahan dan kebodohan. Kenapa? Nggak ngerti apa-apa, main-main aja. Ya kan? Ini lagi turun, beli. Lagi naik, beli, jual. Kalau dalam hal seperti ini, ya kita nggak punya istilahnya, nggak punya basic seperti ini bahaya buat kita. Dan disitulah timbul spekulasi. Nah, kalau Anda berspekulasi seperti ini, yang rugi siapa? Ya rugi kita sendiri kalau kita pemain modal kecil. Kalau pemain modal besar, dia bisa merugikan si perusahaan yang menjual sahamnya. Nah, ini kalau misalnya kita bilanglah dari sisi spekulasi. Tetapi kalau sisi dari Anda yang terpelajar, Anda sekolah di Prasmul harusnya sangat mengerti hal ini. Anda juga saya Bante yakin tahu membaca laporan keuangan, tahu menghitung resiko dari finance management ya, MenQ, manajemen keuangan, rasio-rasionya Anda tahu, Anda bisa bandingkan kinerja perusahaan dari tahun 2019 ke tahun 2020, tentunya Anda nggak bakalan salah kalau Anda tahu secara fundamental. Tetapi bagi mereka yang sekali lagi yang tidak tahu secara fundamental atau teredukasi dengan baik, ya mereka yang akan menjadi masalah. Ya, mungkin ini yang bisa Bante jawab. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vanessa. Oke, Bante. Sebelumnya mau tanya mengenai spekulasi, apakah menurut Bante spekulasi itu termasuk gambling atau tidak? Spekulasi, kalau Bante bilang ya itu gambling ya. Jadi kan asal aja dia, maksudnya lihat yang tadi Bante contohkan, murah, beli, jual, tahan. Apakah itu spekulasi? Spekulasi dan termasuk di sini, spekulasi di sini termasuk adalah Anda punya orang tua yang bergerak di bidang bisnis biasa. Itu juga ada, sama. Bante kasih contoh kepada Anda, ini hitungan dalam bisnis ya, bukan dalam agama. Sekarang Bante kasih contoh. Kita melihat rasio, Anda punya uang 1M. Sekarang suku bunga cuma 4%. Setahun Anda cuma dapat berapa? Dalam setahun, 40 juta kan? 4% kali 1M, cuma dapat 40 juta. Ketika dia bilanglah dia spekulasi, dalam hal ini dia akan menghitung dulu. Kalau saya ambil barang, kadang-kadang kalau misalnya orang tua Anda punya bisnis, misalnya toko kelontong misalnya, beli Indomie harga 1 dus misalnya kan, ini lagi murah nih, kalau beli 100 dus, dapat 10 dus, contoh. Dan dia akan hitung misalnya, oh kalau saya stok banyak-banyak Indomie saya, ya mungkin akan lebih cuan daripada 40 juta yang tadi dalam 1 tahun. Sehinggalah dia stok, misalnya dia stok 10.000 dus. Karena dia sudah hitung nih, cuannya akan lebih tinggi dari 40 juta. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa mengatur yang namanya eksternal. Politik, ya kan, ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas keamanan suatu negara, kita nggak bisa atur. Ketika dia sudah bayar, dia sudah stok 10.000 dus, apa yang terjadi? Corona. Nggak bisa jual Indomie. Nggak bisa jual Indomie. So, bagaimana? Apakah di situ ada spekulasi? Tetap ada perhitungan, tetap dia tahu ini murah, tetapi ya kembali lagi dia tidak bisa mengatur yang kalau kita pernah belajar tentang teori dari Adam Smith, dalam teori ekonomi umum, Adam Smith bilang, ada invisible hands. Saya nggak tahu kamu masih hafal nggak tentang istilah itu. Ada invisible hands, di mana invisible hands ini atau tangan-tangan yang tidak terlihat. Yaitu yang tadi Bante bilang, ekonomi, keamanan, sosbud, politik, inilah tangan-tangan yang tidak terlihat, yang bisa menentukan seluruh rencana kerja Anda.
Ya, jadi kalau spekulasi kita bilang bukan hanya di saham. Cuma masalahnya gini, saham itu cuma kita dapatlah satu kertas doang kan. Oh, kalau Anda beli saham, Anda dapat kertas doang. Tetapi kalau Anda punya Indomie, ya Anda dapat satu gudang begitu. Cuma beda di situ aja. Jadi ketika kita berspekulasi di kertas ini, ya kita pernah beli misalnya ini adalah 10.000. Tetapi sekarang harganya tinggal 500. Sedangkan kalau ada Indomie, misalnya dalam hal umum ya, spekulasi umum, dia tetap ada barang. Dan barang dia ini kapan aja dia bisa jual. Sedangkan saham yang tadi, ketika benar-benar hancur, perusahaannya tutup, nah ini kita ruginya lebih banyak. Jadi di situ adalah perbedaan. Tetapi spekulasi dalam bisnis tetap ada. Tetap ada. Tergantung sisi mana Anda melihat spekulasi ini. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan yang berbeda terhadap investasi atau transaksi saham mempengaruhi baik buruknya kegiatan tersebut? Jika iya, menurut Bante, tujuan seperti apa yang dapat membuat kegiatan transaksi saham menjadi kegiatan yang baik? Buddha bilang dalam kehidupan kita, ya, untuk menjaga kekayaan Anda, Buddha adalah seorang pangeran, ya. Dia tahu bagaimana cara mengatur keuangan suatu negara. Dan Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana Anda mengatur keuangan Anda sebagai kita perumah tangga. Nah, disebutkan 50% dari semua penghasilan Anda digunakan kembali untuk modal kerja, dan seterusnya. 25% kemudian Anda gunakan untuk apa? Untuk konsumsi, menikmati apa yang sudah Anda dapatkan. 25% loh ya. 25% lagi kita gunakan untuk menabung. Ya, menabung di sini mungkin itu istilah dulu. Ya, sekarang menabung kita bilanglah investment, ya kan? Savings dan investment ini hampir mirip sekarang. Nah, 25% dari uang Anda bisa tabung sekarang, oke? Ketika Anda mulai menabung, dalam prinsip investasi disebutkan jangan menempatkan telur dalam satu keranjang. Oke, berarti di situ kita membutuhkan suatu namanya kebijaksanaan ketika kita melakukan investasi. Kebijaksanaan ini Anda dapat dari mana? Tentunya Anda dapat dari edukasi. Kalau Anda nggak pernah belajar, bagaimana Anda bisa tahu semuanya harus taruh di saham, misalnya. Instrumen investasi itu banyak, bukan cuma saham kan. Deposito, ini juga investasi. Anda mau taruh di dalam unit link atau dalam insurance. Anda beli tanah, beli emas, obligasi, bonds. Nah, yang terakhir adalah saham. Sekarang, ini Anda bisa pilih. Ya, dari 25% ini Anda bisa pilih Anda mau taruh di mana. Kembali pertanyaan baik atau buruk. Baik atau buruk ini tergantung dari karakter Anda masing-masing. Ada orang yang memiliki karakter serakah. Oh, ini return-nya tinggi. Udah, saya mau ikut saham. Deposito cuma 4%, sayang, nggak mau ambil. Emas kurang, nggak mau ambil. Nah, jadi ini tergantung daripada Anda, gimana Anda menentukan investasi-investasi yang Anda akan taruh. Oke, nah setelah kita menentukan investasi yang Anda akan taruh di mana, selanjutnya kita harus membangun mental. Siapa yang main PUBG di sini? Siapa yang main PUBG nggak ada mau ngaku ya? Nggak ada, Bante. Nggak ada yang main, oh bagus ya. Karena Bante punya anak-anak remaja, kadang-kadang anak-anak SMP, sekarang mereka lagi libur, mereka datang ke wihara, di sini main rame-rame, main PUBG. Serunya ketika mereka main PUBG, ketika mereka nembak, yes. Dan ketika mereka mati, apa yang terjadi? Teriak, ya gitu ya. Kaget dan seterusnya. Sama. Mental yang sama Anda ketika Anda main PUBG. Anda berani nembak,
Anda berani ditembak. Oke? Anda siap menembak, Anda senang menembak orang, dan Anda harus punya siap untuk ditembak. So, Anda siap berinvestasi dengan risiko yang tinggi, Anda harus siap juga dengan kerugian dari situ. Ini adalah dua sisi dunia yang Anda harus terima. Jadi jangan mau, saya mau return yang tinggi. Tetapi ketika ruginya kayak sekarang kan saham turun banget kan? Betul nggak? Ada yang main reksadana nggak di sini? Nggak ada. Gimana? Sudah pada kuliah nggak ada reksadananya? Harus belajar dong, practice. Kan Anda punya knowledge kan? Coba uang jajan Anda simpan daripada Anda pergi ke bioskop pacaran nggak jelas. Jadi Anda bisa simpan ke reksadana sedikit-sedikit kan 100.000, 200.000 ya oke lah. Nah, ketika kita bilang reksadana. Sekarang harga reksadana Anda biasa lihat di ekonomik di Kompas gitu kan. Dulu harganya 2.000. Sekarang harganya tinggal 1.000. Turun. Bagi orang yang tidak mempunyai mental untuk rugi, dia akan apa hari ini? Stres. Sudah bisnis tutup karena corona, pengeluaran tetap, nilai investasinya turun. Pasti dia akan stres. Apakah ini baik menurut Anda kalau kayak begini? Tidak baik ya, malah suffering, penderitaan. Kita kan mau investasi buat enjoy our life, enjoy our saving gitu kan. Tetapi ketika kita masalah begini turun, kita stres. Tetapi sebaliknya, ketika keadaan ini turun, Anda masih bersyukur, nggak apa-apa. Ya, setidaknya beli 2.000, turun baru 1.000. Ya, itu nggak apa-apa. Nggak jadi nol ya. Jadi kalau misalnya punya masih mental bersyukur seperti ini, it's okay. Untung saya masih ada saving gitu loh. Untung masih ada investasi. Jadi kalau kita punya pikiran yang positif, ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Tetapi harus punya pertimbangan. Pertimbangan di sini penentu kebijakan dalam Anda berinvestasi. Jadi kalau Anda punya pertimbangan, Anda punya pengetahuan, disitulah kita bilang silahkan Anda berinvestasi. Tetapi kalau dua ini Anda nggak punya, cuma modal nekat, itu bahaya. Apalagi kalau sudah modal nekat, nggak punya apa-apa, semua penghasilan Anda taruh di investasi. Maka sekarang nangis Bombay lah Anda kalau kayak turun lagi sekarang kayak begini ya. Oke. Oke, sekarang kita mau bahas lebih detail tentang common stock sama preferred stock ya, Bante. Dalam saham biasa atau common stock kan pemegang saham tidak memiliki hak yang istimewa dalam sebuah perusahaan. Contohnya, kalau perusahaan itu tidak mendapatkan laba, jadinya pemegang saham juga tidak kebagian dividennya gitu. Jadi perusahaan dilikuidasi, kalau perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham diposisikan di akhir dalam pembagian dividen. Apa pendapat Bante mengenai common stock? Bentar ya, Bante minum dulu. Iya, nggak apa-apa, Bante. Ya, kalau saham biasa kan istilahnya kita hanya beli. Kita beli dan kita memang nggak terlibat dalam aktivitas bisnis. Jadi kita, kalau common stock itu kita benar-benar murni sebagai investor gitu loh. Jadi ya namanya kita nggak kerja, kita nggak ngapa-ngapain dalam perusahaan itu, kita hanya pantau-pantau aja, ya so itu adalah wajar. Namanya Anda cuma terima bonus ketika Anda dapat dividen, itu wajar. Kan ketika kita punya saham juga kita bilang, kita bukan hanya mengharapkan dari dividen, kita juga kan bisa melakukan transaksi yang namanya jual beli dan seterusnya. Nah dividen ini kan hanya terakhir. Nah kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa. Kan kita nggak kerja buat perusahaan itu. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kan benar-benar mereka-mereka yang mempunyai responsibility atau dia kerja dan terjun langsung mengurusi perusahaan yang itu. Ya kan, misalnya kayak para direktur, kadang-kadang para manajer mereka juga sudah mulai dibagi yang saham yang kedua, yang preferred stock itu kan.
Nah, jadi ini yang kalau menurut Bante nggak masalah, karena memang kita kan hanya beli. Jadi kita nggak dapat apa-apa pun ya nggak masalah sebenarnya sih. Jadi nggak masalah ya, Bante? Nggak masalah. Nggak ada yang rugi kok buat kita. Oke. Kalau untuk preferred stock, kan pemegang saham lebih diprioritaskan ya jadinya. Antara dividen yang didapat oleh si pemilik saham bisa dengan istimewa ini adalah di mana jumlahnya tetap dan bahkan walau seandainya perusahaan tempatnya berinvestasi mengalami kerugian. Jadi kalau preferred stock menurut Bante bagaimana? Kalau preferred stock kembali lagi Bante bilang tadi kan, mereka-mereka adalah yang kayak direksi, pemilik perusahaan sendiri. Nah tentunya kan mereka mau hidup juga kan, istilahnya gimana ya? Mereka-mereka itu kan punya perusahaan ini tujuannya juga untung kan, cari untung. Dan untuk menghidupi ya kehidupan dia sendiri. Ya jadi kalau menurut Bante ya nggak masalah kalau memang mereka harus mendapatkan hak dari situ kan. Kecuali kita mesti lihat lagi, gaji sudah tinggi banget, terus masih mau mengambil dividen yang banyak lagi. Nah itu benar-benar serakah ya. Itu benar-benar baru kita bilang lah serakah. Tapi kalau misalnya kita bilang ya dalam buku laporan keuangan Anda melihat oh gaji komisaris wajar, misalnya perusahaan segede kayak mungkin BCA sebagai komisaris dia dapat mungkin 1 M per bulan, itu wajar, kenapa tidak? Tapi nggak boleh kalau misalnya cuma PT perusahaan kecil keluarga terus dapat gaji 1 bulan 1 M ya itu salah. Nah jadi kalau kayak begitu itu nggak masalah. Tetapi mesti lihat dari komposisi. Kan Anda bisa pelajari kan, dari sisi laporan keuangan itu Anda bisa lihat kan, ada di situ salary. Salary dari komisaris, direksi, dan seterusnya. Memang nggak detail, tapi ada. Anda bisa lihat rasionya di situ. Sebelum Anda beli ya. Terus di bawah Anda bisa lihat dividen. Dividen ini bagaimana perhitungannya. Apakah ada dividen yang dibagi dan seterusnya. Anda lihat, oh kalau misalnya ini wajar-wajar aja, Anda boleh invest di situ. Tapi kalau Anda lihat, ini nggak wajar, itu bahaya. Karena perusahaan-perusahaan kayak sekarang, yang Bante lagi ikutin case dari Thai Airways ya. Anda sudah baca case dari Thai Airways? Thai Airways ini adalah BUMN setingkat Garuda Indonesia yang saat ini bangkrut. Anda bayangkan dia bangkrut dengan nilai total untuk tiket aja ya, yang dia harus refund sekitar 11 triliun. Baru tiket, belum dia punya hutang tentang leasing dan perusahaan-perusahaan penjamin lainnya. Itu mungkin lebih dari 50 triliun kayaknya. Dan Anda bayangkan dengan enaknya mereka apa? Pilot. So, kalau Anda pilot, apa yang terjadi? Anda punya 50 triliun itu dihapus. Nggak usah bayar apa-apa. Karena Anda pilot. Nah, jadi kita mesti lihat perusahaan yang seperti ini. Kalau misalnya Anda sudah, tetapi case dari Thai Airways ini adalah beberapa tahun sebelumnya. Beberapa tahun sebelumnya mereka juga sudah banyak hutang, ya, sudah banyak hutang dan seterusnya. Terus Anda sebagai investor kan, Anda akan pikir, oh ini perusahaan gede nih, pesawatnya bagus, servisnya oke, terus Anda invest banyak-banyak di sana. Ya kalau hari ini masih Anda punya invest di situ pasti rugi sekali. Ya kan, karena kita sudah tahu perusahaan ini sudah rugi hampir 10 tahun berturut-turut nih. Dan makin tahun makin gede. Pemerintah terus suntik dana, tapi dia makin gede. Hutangnya makin gede. Jadi kita sudah, kalau dari sisi Bante, ya itu sudah termasuk pencurian ya, korupsi. Jadi mereka sudah rencana, sistematik, kayak menggerogoti di perusahaan, sudah ambil-ambil uang dari situ, dan pada akhirnya ini, ya pas ada momen corona, mereka langsung pilot. Jadi mereka ada alasan buat tutup perusahaan gitu. Nah, jadi ini tergantung dari kita melihat ya. Tapi kalau untuk dari common sama preferred, ya Bante bilang oke lah, karena common kamu hanya beli, kamu hanya mantau. Sedangkan yang preferred kan mereka yang berusaha untuk menaikkan kinerja dari perusahaannya. Jadi kenapa tidak mereka dapat hak yang lebih istimewa daripada kita. Oke, jadi kalau misalkan menurut ajaran agama Buddha, kedua saham yang tadi kita sebut itu nggak ada yang bertentangan ya dengan ajarannya?
Dari agama Buddha itu nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu, yang mana yang menurut Bante lebih preferable gitu, yang lebih sesuai dengan ajaran agama Buddha? Ajaran agama Buddha sebenarnya ini kita sangat realistis ya. Kita bilang apa yang kamu tanam itu yang akan kamu dapatkan. Atau kita bilanglah karma, cause and effect. Jadi ketika Anda bilang Anda tanam padi, apakah bisa muncul tomat dalam yang Anda tanam? Nggak bisa dong. Anda tanam padi, keluar padi. Anda tanam rica, keluar rica. Saya orang Manado ya, jadi bilangnya rica, bukan cabe. Nah, ketika kita bilang Anda cuma tanam saham biasa, Anda nggak kerja apa-apa, Anda cuma beli, ya sudah cocok dong, Anda hanya dapat dividen. Dan Anda hanya tunggu harga saham naik. Tetapi mereka-mereka yang bekerja, yang setiap hari datang ke kantor, misalnya para direktur, komisaris, yang mikir, besok kita mau jualan berapa banyak, besok kita mau inovasi produk apa, ya kan? Besok kita harus buka cabang di mana, beli tanah di mana, ngurus ke pemerintah bagaimana. Nah ini kan harus punya ya lebih lah, karena mereka punya sumbangsi ke perusahaan. Itu sangat wajar menurut Bante ya. Oke, terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, Ellen. Oke, selamat pagi Romo. Romo. Pagi. Selamat pagi Bante. Ya, Untuk pagi. pertanyaan selanjutnya, jadi tadi sudah dijelaskan juga sama teman saya Vanessa. Nah, namun apakah saham preferable tadi bisa dikatakan tidak halal apabila karena pemegang saham itu akan mendapat hasil yang tetap di awal dan bukan dari hasil usahanya sendiri. Jadi dia tinggal diem aja menunggu dividen. Kalau menurut Bante bukan masalah halal nggak halal ya. Namanya orang usaha kan pasti dapat untung dong. Anda buka bisnis, Anda mau rugi nggak? Kalau Anda bilang, Bante saya mau buka bisnis nih, Bante mau tanam saham misalnya. Nanti saya bilang ke umat saya, tuh ada bisnis tuh. Kamu nanti misalnya ya si Ellen sama Vanessa yang kerja susah-susah, ya udah kita tiap bulan juga dapat hasil yang sama. Mau nggak Anda? Contoh gini, Anda berlima bikin satu perusahaan, misalnya perusahaan masak-memasak dah. Atau ini kan kopi banyak nih sekarang kan? Lagi musim kopi kan? Kopi janji jiwa, kopi su, kopi apa. Nah, jadi mungkin kita bisa bikin nih sekarang kopi sakit jiwa nih. Nah, jadi misalnya kita bikin kopi. Misalnya kita lah berenam nih, kita bikin kopi. Nah, misalnya Renaldi yang kerja. Oke, Renaldi yang kerja. Terus kita berlima, bantu Renaldi dalam hal ini, ya udah kita tanam saham. Kita tanam saham ya. Kita sama-sama misalnya nilai perusahaan 100 juta. Anda masing-masing patungan 20 juta. Oke. Anda masing-masing dari berlima kan? Anda berlima masing-masing 20 juta. Nilai dari perusahaan adalah 100 juta. Harusnya kalau kita bilang saham, perusahaan akan dapat untung 10 juta, Anda masing-masing dapat berapa? Kalau untungnya perusahaan Anda nanti setelah operasional dapat 10 juta. Anda masing-masing dari Anda mau dapat bagian berapa banyak? Mungkin 1 juta. Anda untung 10 juta, dividen lah ya. Terus Anda mau dapat satu orang berapa juta? Harusnya kalau misalnya dihitung bagi rata 2 juta. 2. Ya, harusnya 2 juta kan per orang. Karena nilai Anda invest sama dan nilai dividen harus dibagi 5. Tetapi saya tanya kepada Anda, Renaldi setuju nggak kalau kayak gitu? Sedangkan yang datang ke kafe tiap hari Renaldi. Yang ngomel-ngomel karyawan tiap hari Renaldi. Yang nggak bisa tidur tiap hari Renaldi. Yang pergi promosi, ya kan, misalnya bawa motor, bagi pamflet, sebarin WA, dan seterusnya itu Renaldi. Setuju nggak kira-kira dia? Cengli nggak maksud saya? Anda semua dikasih 2 juta, tapi yang tiap hari yang kerja dia.
Ya enggak dong, betul kan? Ya enggak. Ya sama dengan ketika preferred saham. Kalau kita punya pengertian yang seperti tadi, kan Cheng-Li-nya ya harusnya contoh Renaldi dikasih 4 juta, sisa dari Anda adalah 1,5 juta. Cheng-Li dong. Kayak begitu kan? Dia lebih gede sedikit daripada kita. Betul nggak kira-kira? Ya kalau kayak gitu sih nggak masalah. Kalau kita punya pengertian seperti itu. Kan di agama Buddha, sekali lagi kita punya namanya empati. Kita juga harus memikirkan empati. Kita mesti mikirin orang lain. Kira-kira Renaldi kasihan nggak ya? Dia tiap hari pergi pulang, bensinnya bagaimana? Kesehatannya bagaimana? Dan seterusnya kan? Sehingga kita mesti kasih ya ke dia gitu. Lebih banyak daripada kita yang terima. Nah itu dalam agama Buddha kita menggunakan sistem empati ya. Oke, terima kasih Bante. Untuk selanjutnya, menurut agama Buddha, apakah memperjualbelikan saham itu merupakan suatu tindakan yang salah, merupakan suatu tindakan yang masih bisa dianggap benar apabila manusia tersebut itu memiliki tujuan yang misalkan tidak baik saat bermain saham? Oke, kalau dia punya niat yang tidak baik, ya tentunya agama Buddha tidak mentolerir ketika niatnya tidak baik. Kenapa? Karena ketika dasarnya sudah tidak baik, maka ujung-ujungnya juga tidak baik. Jadi ada satu istilah dari orang kita bilangnya ada kepala, ada buntut. Kalau kepalanya oke, buntutnya oke. Kalau kepalanya nggak oke, ya buntutnya juga nggak oke. Let's say kita bilang, mungkin yang Anda tahu adalah perusahaan di Indonesia yang paling baru, tuh Garuda ya. Oke, Garuda Anda tahu kan? Ketika IPO, berapa sahamnya? Kalau nggak salah 1.000. Ya kan? Kalau nggak salah 1.000. Waktu IPO berapa tahun lalu. Waktu itu Bante masih umat. Kalau itu waktu itu saya masih umat, jadi saya masih ikutin. Kalau nggak salah IPO Garuda adalah 1.000. Setelah IPO, berapa bulan atau berapa tahun kemudian turun kan? Kalau nggak salah turun jadi sekitar 600 atau berapa begitu. Nah, kalau kayak begitu, ya mungkin ada mismanagement. Ya kita pikir positif ya, mismanagement. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada sistem yang sempurna, nggak ada direksi yang sempurna. Kita anggap secara positif ya, mismanagement. Kita nggak tahu niat dasarnya bagaimana, kita nggak tahu. Apakah mungkin dia sengaja? Ya, kalau dia sengaja, berarti mereka melakukan yang namanya perbuatan yang jahat. Ya kan? Karena ada di situ ada korupsi, penipuan, pencurian hak orang lain. Nah, di situ ada kejahatan. Kalau ada kejahatan, ya seperti yang Anda tanam. Kalau Anda menanam yang jelek, Anda akan mendapatkan yang jelek bagi si pelaku. So, ya nggak apa-apa. Agama Buddha, ya bagi orang yang melakukan hal seperti itu, ya kita nggak bisa bilang, kamu melakukan seperti itu masuk neraka, nggak boleh. Dia melakukan seperti itu, mungkin dia kepepet, ya nggak apa-apa buat dia kan. Tetapi ada efeknya buat dia. Efeknya adalah apa? Suffering. Dia akan menderita. Dia nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Takut didatangi KPK. Ya, itu akan membuat dia suffering. So, bagi agama Buddha, ya lu yang tanam, lu yang akan menderita sendiri. Jadi nggak ada kita nggak ada bilang, oh kalau orang yang jual saham yang seperti itu dia masuk neraka. Enggak. Mungkin dia BU kan, butuh duit. Nggak apa-apa. Tetapi yang membuat dia suffering sendiri adalah perilaku dia. Perilaku dia, ya. Jadi ketika kita main saham, untuk amannya, ya kita harus tahu fundamental. Jangan asal melihat, oh ini bagus, beli. Ini bagus, beli. Belum. Dalam agama Buddha kita punya prinsip juga satu, yaitu ehipasiko. Ehipasiko ini adalah come and see. Datang dan lihat langsung, ya kan? Datang dan lihat langsung di sini adalah apa? Research, penelitian. Sehingga dimanapun aspek dalam kehidupan Anda, apakah Anda pebisnis, sekolah, dan seterusnya, come and see ini adalah wajib. Anda harus datang dan lihat.
datang dan lihat ini dalam saham, ya tadi Bante bilang dari awal, adalah fundamental. Apakah Anda punya edukasi yang cukup? Apakah Anda mengetahui bagaimana proses saham ini diterbitkan? Apakah Anda siap rugi atau untung? Itu adalah come and see. Ketika Anda melakukan come and see, oke, buat Anda, nggak masalah. Ya, oke. Oke, Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi salah satu resiko dalam melakukan investasi jual beli saham itu kan adalah kalau tiba-tiba stock value-nya itu, stock value dari perusahaannya tiba-tiba jatuh atau perusahaan tersebut itu tiba-tiba bisa bangkrut kan. Nah, ini tuh adalah bentuk dari gambling karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Nah, menurut agama Buddha itu bagaimana mengenai gambling ini? Kalau misalnya dalam agama Buddha, kita bilang ya segala sesuatu itu tidak kekal, ya kan? Semua yang terbentuk tidak kekal. Ya, Bante kasih contoh bukan saham dulu ya, jadi yang umum, general. Saya kasih contoh Anda general. Ini adalah pen, oke? Pen ini ketika Anda beli, apa yang Anda pikir? Pen ini adalah bagus, gitu kan? Pen ini mahal dan seterusnya. Pernah nggak kita berpikir bahwa pen ini akan berubah? Nggak pernah pikir bahwa pen ini akan berubah. Walaupun pen ini secara fisik nggak berubah, tetapi satu yang berubah. Kalau Anda pakai terus-menerus, tintanya pasti habis. So, ini yang kita bilang impermanent. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal. Jangankan saham, diri kita sendiri bisa mati kok. Iya kan? Jadi, semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Karena ketidakkekalan itulah, kita bilang kita harus punya dasar realistis. Termasuk saham. Apakah Anda pernah melihat saham begini terus? Atau begini terus? Kalau begini terus Anda nggak bakalan beli ya. Yang begini terus Bante tahu cuma Aqua. Ya, Anda tahu pernah lihat saham Aqua kan? Begini terus dia tuh. Paling naik dikit, 1-2 poin, turun lagi terus gitu. Bagi orang-orang melihat saham Aqua tuh nggak menarik. Kenapa nggak menarik? Flat. Nggak naik, nggak turun. Kenapa Anda mau berinvestasi ketika saham lagi begini? Turun kan? Anda beli kan? Begini Anda jual. Begini lagi, beli banyak-banyak. Gini, dengan harapan mau begini lagi jual. Kenapa? Karena di situ kita punya yang namanya keserakahan. Keserakahan, ya. Greedy, keserakahan kita yang kita mau cuan, mau untung, nggak mau rugi. Ya kan? Ini yang kita mau. Siapa sih yang mau rugi di sini? Nggak ada yang mau rugi. Tetapi kembali lagi Bante bilang, ketika kita nggak mau rugi, ya, ketika Anda nggak mau rugi, misalnya, apakah Anda nggak bakalan rugi? Nggak bisa. Kalau Anda melihat kacamata ketidakkekalan, saya sebagai seorang peneliti, sebagai seorang konsultan pajak, waktu saya mengajukan tesis saya meneliti sekitar 65 perusahaan di BEJ ya, pakai data waktu itu, selama 5 tahun. Dengan 18 variabel. Anda mungkin skripsi cuma 3 variabel, waktu S2 saya menggunakan 18 variabel. 18 variabel, oke? Dan dari situ, tidak ada satu perusahaan yang begini terus, tidak ada juga yang begini terus, tidak ada juga yang begini terus. Jadi dalam 5 tahun ada yang begini, ada yang begini, ada juga yang begini. Dalam 5 tahun. Apakah terdiri dari omset, income, atau profit, atau expense. Ini akan begini, setiap tahun berubah. Disitulah kita mengetahui bahwa ini ketidakkekalan dalam hal berbisnis, bukan dalam hal beragama. Sehingga
semua yang ada di dalam dunia ini tidak kekal, terus terang, terutama dalam bidang investasi. Bante kasih contoh Anda, let's say deposito. Oh, saya mau aman Bante, saya tidak mau main saham, deposito aja. Apakah deposito ini bisa berubah? Of course berubah. Before, yang Anda harus tahu, tahun lalu, suku bunga deposito 7%. Sekarang 4%. Ini umat yang kasih tahu ya. Karena umat kan suka curhat kan, aduh Bante turun nih deposito nih, pusing saya. Bukan Bante ya, umat kasih tahu saya. Berubah. Income Anda akan berubah di sini. Apakah deposito Anda aman-aman aja? Kalau bank Anda dilikuidasi, bagaimana uang Anda balik? Insurance. Oh, lebih aman. Saya sakit dapat insurance. Apakah jamin klaim Anda dibayar kalau Anda mati? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Tanah. Oh, tanah lebih aman, Bante. Ketika Anda sudah beli tanah, terus ternyata tanah Anda beli di dekat kuburan, nggak laku punya. Nggak bisa jual lagi. Rugi kita di situ. Atau Anda beli tanah dengan surat yang salah. Rugi kita di situ. Gold, emas. Apakah jamin? Ketika Anda beli emas, Anda simpan. Taruh di tanah. Kayak kemarin di Manado kasus waktu banjir ya. Mereka taruh di dalam lemari. Kan namanya emas, mereka nggak kasih di brankas kan. Takut kan brankas kalau ada maling, paling aman, paling awal diambil sama maling kan brankas. Dia taruh di lemari baju. Begitu banjir sampai dada, ada lumpur ya, banjir datang. Nah ketika itu mereka malas bersih-bersih rumah. Jadi lemari-lemari langsung disuruh buang. Tahu nggak yang dapat emas siapa? Pemulung. Dapat emas berapa kilo tuh pemulung? Terus Anda bilang obligasi, apakah aman? Seperti Yunani, case Yunani, negara bangkrut. Bagaimana bisa bayar utang Anda kepada Anda obligasi ya, bonds? Saham, ya saham yang kita bahas hari ini adalah naik turun juga. So, investasi yang ada dalam dunia ini, ya dalam hal bisnis, nggak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal. Investasi yang kekal adalah cuma dua. Ketika Anda berbuat baik, Anda akan dapatkan investasi ini. Ketika Anda berbuat jahat, Anda juga akan dapatkan investasi ini. Ya kan? Makanya yang ahli investasi sudah jadi begini. Karena saya tahu hidup saya untuk orang lain, untuk berbuat baik buat Anda. Sehingga saya jadi seperti ini. Ya kan? Karena saking ahlinya investasi. Ya, so seperti itu ya, yang mungkin Bante akan bahas secara itu, kurang lebih ya. Kita melihat segala sesuatu itu tidak kekal, dari kacamata apapun. Jadi, ketidakkekalan ini membuat sikap mental Anda itu siap. Siap untung, siap rugi. Ya. Oke, terima kasih Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh teman saya, Meli. Terima kasih, Bante. Ya. Selamat pagi, Bante. Pagi. Aku mau follow up pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman saya, Eleonora. Jadi kan tadi jawaban Bante, melakukan investasi saham itu kan nggak ada hubungannya dengan gambling. Tapi ketika kita ingin membandingkan dengan judi, ketika kan mereka berdua kan sama-sama tidak bisa diprediksi. Nah, menurut Bante, melakukan investasi saham sama nggak sih bergamblingnya saat sedang melakukan berjudi? Oke. Kalau kita pergi namanya kasino, ya kan, itu kan judi kan. Ketika Anda pergi ke tempat judi, mental apa yang Anda punya? Apakah di situ kita punya fundamental? Apakah di situ kita bisa tahu, oh, misalnya begitu saya taruh uang buat tanam di situ kan, tanam modal istilahnya kan, taruh modal di tempat judi, apakah kita bisa prediksi nomor yang keluar nomor berapa? Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Tetapi kalau saham, kita bukan gambling. Kalau Anda punya fundamental di sini adalah fundamental yang baik ya. Sorry, low bet.
Apa-apa. Anda punya fundamental di sini, fundamental yang baik. Let's say kita bilang Anda punya latar belakang MenQ. MenQ yang kuat. MenQ itu adalah manajemen keuangan ya, finance management. Ini Anda kuat di situ. Terus yang kedua, Anda tahu cara membaca laporan keuangan. Kalau Anda punya dua ini, terus Anda berinvestasi dalam saham atau dalam apapun, it's okay, saya rasa. Itu bukan gambling kok. Betul kan? Dan di saham, Anda bisa pilih kan, oh saya mau pilih perusahaan apa nih yang blue chip. Bahkan blue chip sudah dikasih tahu, oh ini blue chip, berarti kan blue chip itu adalah saham pilihan. Ya sudah dilihat oleh analis, kemudian dibilang, oh ini yang blue chip, yang bagus. Anda bisa lihat dari situ. Ini bukan gambling. Sama sekali ini bukan gambling. Sama sekali Bante bilang saham itu sama seperti kita, kenapa dia bilang stok? Sama sekali kita beli barang. Sama dengan kita beli barang. Yang tadi Bante bilang tentang Indomie. Sama dengan itu. Kalau kita ke tempat judi, apakah Anda beli barang? Nggak ada. Anda nggak punya apapun di situ. Kalau Anda berjudi kan, Anda cuma bawa cash Anda ke sana, tunggu aja hasilnya, ya kan? Tetapi ketika Anda saham, enggak. Saham kita punya prediksi. Kita punya prediksi, kita punya namanya fundamental. Jadi bukan gambling. Bukan gambling. Ya, jadi saham itu bukan gambling. Kalau Anda yang ngerti. Bagi yang nggak ngerti, ya itu jadinya gambling atau spekulasi. Ya. Jadi kalau agama Buddha, ya judi dilarang. Seperti di Thailand itu nggak ada kasino. Nggak boleh ada kasino di Thailand. Nah, jadi bagi yang mau main saham boleh. Tentunya kalau Anda nggak punya fundamental yang cukup, ya Anda akan, dulu Bante pernah lihat, nggak tahu di mana ya, di Singapura atau di mana gitu. Dia umat Buddha juga, ya lucu dia taruh laptop, di laptop itu ada layar tentang saham dia yang beli. Terus di depan laptop itu dia pasang tempat dupa. Jadi dia pahit-pahit di situ. Kalau Anda harapan seperti itu, Bante kasih tahu Anda. Biar Anda mau beli pabrik dupa, terus Anda pasang semua dupa di situ, Anda nggak pernah belajar, nggak bakalan. Ya kan? Opportunity itu nggak bakalan datang kok. Kita realistis. Sekarang kita realistis. Itu bukan Buddhism. It's not Buddhism. Walaupun Anda punya pabrik dupa, Anda pasang sampai komputer Anda itu ngebul karena asap, itu nggak bakalan membuat saham itu naik. Ketika corona seperti ini nggak bakalan. Itu nggak bakalan. Jadi kita harus realistis. Kita tahu, kayak ini sekarang nih, kita tahu kondisi keuangan kita, ya kan? Kalau kita mau beli saham atau reksadana sekarang, kita cuma berpikir bahwa kita membantu si perusahaan biar cepat survive kembali. Positifnya ya, ketika lagi murah seperti ini, dan Anda misalnya yang belum ngerti, oh ini bagaimana Bante ya? Ya udah nggak apa-apa, Anda beli sedikit dengan harapan gini, saya istilahnya nyumbang buat si perusahaan biar dia bisa cepat survive. Perusahaan di Indonesia terutama. Tapi prediksi Bante, berapa lama akan kondisi seperti ini untuk perbaikan ketika ekonomi dunia hancur seperti ini? Ya, pengalaman kita di 98 adalah sekitar 2008 ya minimal itu sekitar 2-3 tahun baru akan bagus kembali. Ya, jadi kalau Anda punya dana, beli saham lah dulu sekarang. Tapi sambil dilihat ya, saham apa yang Anda akan beli. Jangan juga tembak. Oh, Bante bilang kan sumbang, jadi Anda semua sumbangin gitu. Anda mesti lihat, tetap mesti lihat. Dan kalau misalnya Bante sarankan kepada Anda semester berapa sekarang semuanya? Semester 4 kita. 4 ya? Ya, kalau misalnya ada penjurusan ke arah saham, it's okay, good. Setahu Bante memang Prasmo lebih ke bisnis kan? Dan bisnis itu Anda harus, core dari bisnis adalah finance report. Tanpa finance report, Anda nggak bisa. Tanpa finance report, Anda benar-benar akan repot.
Ya, jadi kalau Anda pahami financial report, bagaimana laporan keuangan dan seterusnya, ya di situ Anda akan bisa tahu, oh bisnis saya ini lagi bagaimana, perusahaan saya lagi dicuri orang apa enggak, dan seterusnya. Jadi pegang baik-baik adalah financial report ya, sorry. Anda pegang ini baik-baik sebagai base daripada Anda. Anda bisa bikin bisnis begitu besar, Anda bisa bikin bisnis begitu terkenal, tetapi ingat, rasio bisnis Anda lebih sedikit daripada bunga bank. Kalau Bante mah bilang mendingan parkir uang ke bank. Ya kan? Let's say saya bilang, Anda bikin bisnis begitu besar, begitu heboh, begitu viral. Return-nya ternyata cuma 4%. Anda harus jalan pontang-panting, urusin karyawan, ya kan curiga sama orang, cuma 4%. Daripada Anda repot, mendingan modalnya Anda masukin ke bank. Toh juga dapat 4%. Ini orang bilang, ya kerja pintar. Ya, ini. Jadi ini mungkin sharing dari saya. Kalau ada mau bertanya, ya masih boleh. Mungkin mau nanya, kan tadi kata Bante, judi itu dilarang kan ya di agama Buddha. Nah, menurut Bante, kenapa sih judi itu dilarang? Atau misalnya ada beberapa ajaran Buddha yang benar-benar nge-state kalau judi itu dilarang, itu kayak gimana? Thank you. Jadi judi dilarang karena kenapa? Karena judi ini akan membuat orang lain itu tambah serakah. Ya kan? Orang lain itu serakah. Dalam agama Buddha, kalau orangnya tambah serakah, akan banyak ekor yang ngikut dia. Ekor yang ngikut dia ini apa? Ekor yang ngikut dia ini adalah misalnya dia BU, minta uang sama istri. Istri nggak mau kasih uang, apa yang terjadi? Pembunuhan. Ya kan? Dia bunuh istri, dia misalnya ceraikan istri, dan seterusnya. Ini ada efek yang begitu banyak. Misalnya, dia untung dalam berjudi, apa yang dia akan gunakan? Nggak mungkin orang untung berjudi akan bilang, saya akan bersumbang. Nggak mungkin. Apa yang dia akan lakukan? Foya-foya hidupnya, ya kan? Pergi ke tempat-tempat nggak benar. Habis itu kemana lagi? Habis itu kembali ke meja judi lagi. Ini karena keserakahan, maka akan ada multiple effect. Nanti, kalau sudah bangkrut, baru ke wihara sembahyang, dengan harapan modal dia balik lagi. Emang bisa kayak begitu ya? Nggak ada tuh. Nggak ada itu ya, nggak ada. Jadi jangan sampai pikir seperti itu. Oh, kalau sudah bangkrut di meja judi, baru ke wihara, sembahyang sama Buddha, dan Buddha akan kasih kita uang kembali. Oh, kalau semua kayak begitu, seluruh negara jadi tukang judi itu mah. Jadi kita melihat dari sisi efek negatif yang lebih panjang. Bukan masalah judinya aja, tetapi kita harus melihat efek domino dari judi ini. Ya kan? Mungkin itu sekian pertanyaan dari kami. Dari yang lain ada yang mau nanya lagi? Atau udah cukup? Cukup sih. Cukup ya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banget buat Bante udah mau menjawab beberapa pertanyaan dari kami untuk tugas akhir kami. Semoga diberkati selalu, sehat-sehat selalu. Bante, thank you ya. Ya, terima kasih. Semoga Terima kasih, kalian juga menjadi mahasiswa yang sukses. Nah, kalau sudah sukses, harus banyak membantu orang lain biar tambah sukses, ya. Karena dari sekarang, dari kita masih muda, kita punya opportunity. Opportunity itu apa? Waktu, pemikiran, tenaga. Nah, gunakan 3 ini untuk Anda bagikan kepada orang lain. Dan Bante yakin, kalau Anda punya 3 ini dan Anda bagikan kepada orang lain, jangan takut ilmu Anda akan hilang. Malah ilmu Anda akan lebih banyak. Ya, jangan takut dengan persaingan, tetapi takutlah kalau Anda tidak mempunyai kemampuan untuk inovasi. Itu yang Anda harus takut zaman ini, ya kan? Karena kembali lagi, kenapa kita perlu inovasi? Karena Anda harus pegang adalah hidup ini nggak kekal. Oleh karena itu, dalam perusahaan, dalam bisnis, dalam edukasi, dalam semua hal, berinovasilah ke arah yang lebih baik.
Terima kasih ya. Terima Semoga kasih. Anda semua tetap sehat, jaga kesehatan, dan ya jadi anak yang lebih baik buat orang tua di rumah. Terima kasih. Makasih ya, Terima Bante. kasih Bante. Terima kasih Bante. Ya. Nanti recordingnya Bante kirim ke siapa? Boleh. Renaldi ya? Iya, ntar boleh kirim ke aku aja. Boleh, saya kirim ke... Ntar aku kasih emailnya via WA Bante. Boleh. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bante. Ya, terima kasih Bante. Terima Ya, kasih, Bante. Bante N.